He'll attack the byline and cut it back to Augustien. Augustien to deliver. Oh, it's gone all the way in. It's the defender's pocket. Sago Jr. Augustien makes it 4. 1 Februari 2026, tandang ke kandang Leeds United U21. Seorang gelandang berusia 18 tahun mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Arsenal U21 menang telak 4-0. Rating FOTMOB-nya malam itu 9. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match. Namanya Demian Augustien. Dan yang membuat publik Indonesia berhenti sejenak bukan hanya hat-trick itu, tapi sesuatu yang sudah lama ada di profil media sosialnya. Merah putih kecil di bio Instagram pribadinya. Gelandang Arsenal, darah Jakarta, dan tanda yang sudah ia tunjukkan jauh sebelum siapapun bertanya. 28 Juli 2007, Os, Belanda. Kota kecil di Provinsi Noord-Brabant. Demian Jesus Augustien lahir di sana. Tapi garis keluarganya jauh lebih luas dari satu kota kecil Belanda. Ayahnya, Kemi Augustien, adalah mantan gelandang yang pernah membela timnas Belanda di level usia muda, lalu memilih membela Curaçao di level senior. Karirnya membentang dari AZ Alkmaar dan Roda JC di Belanda, hingga Crystal Palace, Swansea City, dan Brighton, dan Hove Albion di Inggris. Seorang ayah yang tahu betul bagaimana rasanya bertahan di sepak bola Eropa yang keras. Dan dari pihak ibu, garis yang menghubungkan Demian dengan Indonesia. Ibunya lahir di Belanda dengan darah campuran Indonesia dan Mesir. Nenek dari pihak ibu lahir dan besar di Jakarta. Saya punya paspor Belanda. Nenek lahir di Jakarta, jadi mama setengah Indonesia, setengah Belanda. Jelas, Demian sendiri. Indonesia, Belanda, Mesir, dan Curaçao. 4 identitas yang mengalir dalam darah satu pemuda berusia 18 tahun. Dan dari keempatnya, merah putih jadi salah satu yang ia pilih untuk dipasang di bio media sosialnya. Karier Demian di Inggris tidak dimulai di klub besar. Ia memulai jalurnya di Akademi West Bromwich Albion sebelum berpindah ke Derby County. Di Derby, klub yang punya sejarah panjang di sepak bola Inggris, meski sedang berjuang naik kembali ke level atas, Demian mulai menunjukkan kualitasnya secara konsisten. Bergabung dengan Derby County sejak Januari 2023, ia berkembang di tim U18. Dan performanya tidak hanya berbicara lewat gol. Saya punya 3 gol dan 10 assist, tapi itu tidak ditulis di Transfermarkt. Jadi orang tidak melihat, katanya sendiri dalam sebuah wawancara, dengan sedikit nada frustrasi dari pemain muda yang merasa kontribusinya tidak sepenuhnya tercatat. Tapi yang tidak tercatat di Transfermarkt ternyata tercatat di mata pencari bakat lain. Maret 2025. Sebuah kabar membuat ayahnya melompat-lompat kegirangan di rumah. Demian dipanggil untuk membela tim U18 Belanda, Jong Oranje. Ayahnya menulis di media sosial, "Aku sudah beberapa hari ini melompat-lompat kegirangan. Rasanya seperti aku sendiri yang akan main lagi." Demian sendiri menyebutnya momen yang spesial. Bisa mengenakan jersey timnas adalah bukti bahwa aku termasuk yang terbaik di generasiku. Itu memberi motivasi ekstra, katanya. Tapi panggilan itu adalah panggilan usia muda, bukan ikatan permanen. Dan seiring waktu, fokus Demian justru bergeser ke arah yang berbeda. Sebelumnya, ia juga sudah pernah membela timnas Curaçao U17 di ajang CONCACAF tahun 2023, bermain sebagai winger kiri. 2 negara sudah pernah mencicipinya di level junior. Tapi tidak satu pun yang mengikatnya secara permanen di level senior. Musim panas tahun 2025.
Derby County ingin mengikatnya dengan kontrak profesional 2 tahun, namun Demian menolak. Bukan karena ia tidak menghargai Derby, tapi karena ada panggilan yang lebih besar menunggu, Arsenal Football Club. Salah satu akademi paling prestisius di dunia. Arsenal merekrutnya, dan kesepakatan itu bukan kesepakatan jangka pendek. Demian menandatangani kontrak hingga tahun 2028. 3 tahun komitmen dari klub yang tidak sembarangan menanamkan investasi pada pemain muda. Dari klub yang berjuang di Championship ke salah satu klub paling elit Premier League. Itu bukan langkah kecil. Itu adalah lompatan yang membutuhkan keberanian untuk menolak kepastian demi potensi yang lebih besar. Sejak bergabung dengan sistem Arsenal, Demian langsung diturunkan di level U21 dan U19, tampil di berbagai kompetisi usia muda Eropa, termasuk UEFA Youth League musim 2025 hingga 2026 ini. Sebelum hat-trick ikoniknya, ia sudah mencatatkan 18 penampilan di Premier League 2 dan UEFA Youth League dengan 4 gol. Ia konsisten, ia bukan ledakan satu kali yang kemudian menghilang. Dan kemudian datang 1 Februari 2026, hat-trick rating 9,0. Setelah momen itu, statistik totalnya melonjak. 12 penampilan dengan 6 gol dan 3 assist musim ini. Angka yang terus bertambah seiring kepercayaan pelatih yang juga meningkat. Dari pemain yang merasa kontribusinya tidak ditulis di Transfermarkt menjadi pemain dengan rating tertinggi di laganya sendiri. Itu bukan keberuntungan satu malam. Itu adalah hasil dari proses yang sudah berjalan sejak lama. Yang membuat Demian begitu menarik bagi para pencari bakat Indonesia bukan hanya golnya, tapi fleksibilitas posisinya. Posisi utamanya di Arsenal U21 adalah gelandang serang, motor kreativitas di belakang striker. Tapi ia juga fasih bermain sebagai sayap kiri, di mana insting golnya tetap tajam meski bergerak dari area flank. Dengan tinggi 183 cm dan kaki dominan kanan, ia kerap melakukan cutting inside sebelum melepas tembakan atau umpan terobosan. Gaya yang familiar bagi siapapun yang sudah menonton winger-winger modern terbaik dunia. Dan yang mengejutkan, ia juga punya pengalaman bermain sebagai bek kiri, bahkan gelandang bertahan di beberapa pertandingan level junior. Fleksibilitas semacam ini, kemampuan bermain di 4 posisi berbeda tanpa kehilangan efektivitas adalah aset yang sangat jarang ditemukan pada pemain seusianya. Bayangkan skema yang Herdman bisa bangun jika Demian resmi membela Indonesia. Sebagai gelandang serang, ia bisa menjadi otak kreatif yang selama ini menjadi kekurangan struktural Indonesia. Posisi yang sampai sekarang masih diisi pemain yang lebih bertipe pekerja keras ketimbang kreator sejati. Sebagai winger kiri, ia bisa menjadi alternatif atau bahkan pesaing langsung untuk Ragnar Uratmangun dengan profil yang sedikit berbeda. Lebih banyak cutting inside, lebih sering muncul di kotak penalti. Dan sebagai bek kiri di saat darurat, ia memberikan opsi rotasi yang jarang dimiliki pemain manapun di skuad Indonesia saat ini. 1 pemain, 4 solusi potensial untuk 4 masalah berbeda yang selama ini menghantui lini tengah dan depan Garuda. Demian tidak diam-diam soal harapannya. Dalam sebuah wawancara di sebuah kanal YouTube, ia berbicara secara terbuka. Saya tidak tahu, semoga itu bisa terjadi. Jika suatu saat saya bisa membela timnas Indonesia, itu akan menjadi hal yang indah. Saya sangat menantikan bisa terbang ke Indonesia dan bermain, ucapnya. Dan ia melanjutkan dengan kejujuran yang jarang ditemukan pada pemain muda yang masih punya banyak opsi. Sangat senang jika bisa bermain untuk Belanda, Indonesia, atau Curaçao. Saya saat ini hanya menunggu. Kami belum sejauh itu, tapi itu akan sangat indah. Kalimat yang jujur, ia tidak berpura-pura hanya menginginkan Indonesia. Tapi, di antara semua opsi yang terbuka untuknya,
Indonesia disebutkan dengan nada yang cukup personal. Wonderkid yang sudah lama membuka pintu untuk Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sudah banyak menginginkannya. Tinggal proses administratif yang harus dilakukan, menyusul kemauan dan kesepakatan seluruh pihak. Demian Jesus Agustin, lahir di Oos, Belanda, darah dari Jakarta, Indonesia, lewat garis neneknya. Dibentuk di Akademi West Bromwich dan Derby County, dan sekarang di salah satu akademi paling bergengsi di dunia, Arsenal Football Club. 18 tahun, sudah pernah membela 2 negara di level junior, tapi belum terikat permanen kemanapun di level senior. Ia sudah bicara secara terbuka tentang harapannya membela Indonesia. Ia sudah memasang bendera merah putih di profilnya, dan rumornya PSSI sudah memasukkan namanya ke dalam radar pemantauan. Yang tersisa hanyalah proses. Dan dalam sepak bola modern, terutama dalam proyek naturalisasi yang sudah berhasil membawa J.I. Zes, Kevin Dix, Emil Audero, dan banyak nama lain ke Garuda. Proses seperti ini, jika kedua pihak sama-sama menginginkannya, biasanya hanya soal waktu. Hat-trick di Premier League 2 hanyalah permulaan. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah Demian bisa bermain di level tinggi. Pertanyaannya adalah, kapan ia akan melakukannya dengan Garuda di dadanya?